Dulu saya diajar sama kiai tua belajar itu di pesantren. Namanya Allah yarham Kiai Haji Daud Ahmad Siregar. Beliau itu pimpinan pesantren Raudatul Jannah namanya di daerah Padang Lawas Utara. Dia tiap subuh ngajar tafsir Jalalain. Beliau itu kalau sudah masuk pasti pembahasannya kosakata, nahu, sorof. Tidak lari dari itu. Jadi kalau kita tak dapat, Pak, ditanyanya tak dapat, berdiri. Tak dapat, berdiri di atas kursi. Tak dapat, berdiri di atas meja. Naik terus. Tak dapat, naikkan kursinya ke atas meja, berdiri di atas kursi. Ilmu tafsir menyentuh semua yang saya sebut tadi. Bisa kena ke fisik, bisa kena ke pikiran, bisa juga kena ke hati manusia. Kenapa begitu? Karena sumbernya langsung dari ayat-ayat Al-Quran. Karena fungsi Al-Quran itu mengurus yang tiga itulah, Pak, dalam diri kita. Apa yang diurusnya? Cara kita berbuat, cara kita berpikir, cara kita merasa. Oh, itulah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Istiqomah. Kemudian yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda yang pada subuh hari ini berhadir di masjid yang kita cintai ini. Saya baru pertama kali ceramah di sini, jadi nanti ceramahnya sekedar pengantar dulu, Pak, biarpun ada request tentang surah Al-Kahfi, begitu ya. Karena belajar tafsir yang diamanahkan ini tidak bisa cepat-cepat. Jadi saya akan coba kasih pengantar-pengantar dulu tentang kajian tafsir. Nanti bolehlah saya senggol sedikit sesuai dengan amanah Pak Ketua BKM tentang surah Al-Kahfi. Boleh, tapi jangan dulu masuk. Harus ada Google Map dulu. Kalau tidak, nyasar. Tadi pun saya nyasar juga ke sini, Pak. Masuk saya ke gang sebelah ini, tiba-tiba mengecil gangnya, bingung. Padahal udah ada Google Map-nya itu. Pas mengecil, untung bisa mutar sedikit. Kalau nggak mundur, terlambatlah saya ke sini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ilmu dalam Islam itu kita putar-putar belajar berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai kapanpun. Itu paling tidak 5 saja itu, Pak. Ilmu agama itu 5 saja. Satu namanya ilmu fikih. Ini fokus mengurus perbuatan-perbuatan fisik manusia. Sholat, cara wudhu, cara puasa. Tapi tidak mengurus puasa itu diterima atau tidak. Itu bukan urusan fikih itu. Urusan fikih itu terlengkapi syarat rukun. Jadi kalau ditanya ahli fikih, sah tidak haji seseorang yang diambil dari uang korupsi? Jawabannya sah menurut fikih. Karena urusannya adalah fisik. Tapi diterima atau tidak? Jawabannya kata ahli sufi tidak. Tapi lain ilmunya. Namanya tasawuf. Beda ilmunya. Namanya fikih yang pertama itu. Yang kedua namanya tauhid. Boleh disebut juga ilmu kalam. Kalau bahasa kerennya di kampus namanya teologi. Apa itu, Ustaz? Fokus menertibkan pikiran. Kalau tadi fisik, fikih. Kalau tauhid menertibkan
pikiran, terutama tentang Tuhan. Kalau ada orang bilang Tuhan 3, tauhid bilang qul huwallahu ahad. Tertib pikiran umat Islam dengan ilmu kalam. Itu yang kedua. Saya tak masuk ke situ, lebih jauh. Yang ketiga namanya tasawuf. Ini beda lagi. Ini fokus mengurus hati. Hati manusia. Jadi kalau mengaji, ustadznya itu harus dikasih kurikulum. Supaya pengajian itu nggak berulang-ulang. Jelas dia kurikulumnya itu ke depan. Inilah nanti dibahas. Dengki, hasad, ria, sombong, malas. Yang buruk-buruk. Yang baik-baik, ridho, sabar, tawakal, syukur, muhsinin, taubat. Itu urusannya namanya ilmu tasawuf. Berarti 3 itu tadi, 1 mengurus badan, 1 mengurus pikiran, 1 mengurus hati. Makanya kalau orang mengaji, sehatlah itu 3-3-nya. Tapi tak mengaji, sakitlah 3-3-nya. Jam 9 dia baru bangun sholat subuh. Sakit dia. Karena sehat orang yang bangun. Kemudian dia minum minuman keras, rusak pikirannya, tak mengaji dia. Habis itu asal tetangganya beli kompor, dia kepanasan, rusak hatinya. Ada itu, Bu? Bapak tak ada itu. Ibu-ibu adalah sedikit. Orang beli kulkas dia kedinginan. Kalau orang beli dispenser panas dingin, karena setelannya ada 2. Ada yang dingin, ada yang itu selesaikan dengan ilmu tasawuf. Hati manusia. Nah, yang keempat namanya ilmu hadis. Ini agak rumit ini. Disinilah dipelajari. Saat itu kalau disebut umpamanya utlubul ilma law bisin, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, hadis atau tidak? Itu ada ilmunya khusus. Namanya ulumul hadis. Ustadz, kita kalau bulan Ramadan dibagi 3. Yang pertama rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga terlepas dari neraka. Itu sahih atau tidak? Namanya ilmu hadis. Ustadz, kalau kita puasa, betul nggak tidur orang yang puasa itu ibadah? Itu dibahas dalam ilmu hadis. Hadis namanya. Yang kelima, Pak, namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir menyentuh semua yang saya sebut tadi. Bisa kena ke fisik, bisa kena ke pikiran, bisa juga kena ke hati manusia. Kenapa begitu? Karena sumbernya langsung dari ayat-ayat Al-Quran. Karena fungsi Al-Quran itu mengurus yang 3 itulah, Pak, dalam diri kita. Apa yang diurusnya? Cara kita berbuat, cara kita berpikir, cara kita merasa. Itulah Al-Quran. Makanya kalau orang tidak belajar Al-Quran, tak bereslah itu yang 3 itu dalam dirinya. Fisiknya bersalahan perbuatannya, pikirannya lari-lari, hatinya pun rusak. Itu perlunya mengaji. Apalagi sekarang ini banyak kali pengajian di internet. Bahasa Suryani pun ada. Bahasa cacing. Hati-hati. Bicara dengan semut. Bicara dengan malaikat. Bisa mengusir hujan. Segala macam. Hati-hati kita sekarang ini. Bapak ibu-ibu yang saya hormati. Saya mau masuk lebih jauh ke yang ini tadi. Yang kelima itu ya. Tafsir. Dari mana Ustadz mulai belajar tafsir itu? Supaya kita mengerti kitab suci kita ini. Jawabannya banyak. Menurut saya yang paling pas untuk saat ini, kita harus mulai dari memetakan buku-buku, kitab-kitab tafsir yang ada di dunia. Saya coba jelaskan secara sederhana, tidak detail. Kalau detail, di kampus, masuk ke kelas. Itu baru detail dia penjelasan. Untuk masyarakat, cukup biasa-biasa saja, yang penting kita ngerti. Itu intinya, kita paham. Kalau dibongkar semua kitab-kitab tafsir, buku tafsir yang ada di dunia ini,
mulai sejak tahun 310 Hijriah sampai dengan kita hari ini tahun 2024 Masehi, di dunia ini sudah ada kurang lebih 8.000 judul tafsir. Bisa itu Pak BKM kita jelaskan 45 menit? Kan tidak mungkin tuh. Sebanyak itu kan. Harus terus pengajian ini. Biarpun tidak saya ustadznya, tapi dia harus apa? Continue, berlanjut. Dari 8.000 kurang lebih judul tafsir di dunia ini yang beredar dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, yang paling tua namanya Tafsir At-Tabari. Inilah dia. Harus ingat ya Bapak Ibu, target pengajian ini 2. Tambah ilmu, tambah iman. Nah, itulah targetnya ini. Tandanya tambah ilmu, tidak mudah nyalah-nyalahkan orang. Tambahnya tambah iman, perbuatannya tidak bersalah-salahan. Itu saja. Kalau berhasil yang 2 itu dapat di majelis taklim, sukses pengajian. Ketawa-ketawa boleh, tapi jangan sering-sering ya. Sedikit-sedikit boleh lah. Nanti tegang kali dia, sampai biru wajahnya, memahami yang disampaikan ustaznya. Boleh senyum-senyum. Tafsir At-Tabari yang paling tua Pak. Nah kebetulan sengaja saya bawa, supaya nampak langsung barangnya. Saya bawa pagi ini. Tafsir At-Tabari. Ini ada 13 jilid. Tapi tak saya bawa 13 jilid. Berat. Nah, di sini. Ditulis oleh namanya Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari. Itu tidak usah dihafal namanya itu. Ingat aja namanya Tafsir At-Tabari. 310 Hijriah. Kira-kira Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau sekarang berapa? 1446 ya. Berarti usia tafsir ini kurang lebih 1100 tahun yang lalu ditulis. Nah, alhamdulillah masih sampai ke kita. Dan dicetak sudah cantik. Di dalamnya ini ada itu naskah tulisan Imam At-Tabari, gambarnya itu tulisan tangan. Yang pakai, pernah Ibu lihat lagi, tinta dicelup baru ditulis ya. Wah, sekarang anak-anak tak tahu lagi itu. Yang tahu dia, ini sekarang nih, gadget. Pakai celup, tulis. Ditulisnya 13 jilid. Dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Namanya Tafsir At-Tabari. Itu yang paling tua. Ustadz, kan ada sahabat Nabi menafsirkan Al-Quran. Ada. Namanya Tafsir Ibnu Abbas. Tanwirul Bikbas min Tafsiri Ibni Abbas. Ditulis oleh Imam Al-Fairuzabadi. Nah, ini tafsir penulisnya bukan sahabat Nabi, tapi pikiran-pikirannya dari sahabat Nabi. Itu saya lihat, saya teliti-teliti juga tafsir itu dikutip Fairuzabadi dari sini juga. Gitu dia. Jadi tetap sampai hari ini yang disepakati yang tertua inilah dia. Saya pernah juga riset. Saya pergi ke Malaysia untuk meneliti tafsir. Saya temukan di sana tafsir yang ditulis di Singapura. Tapi ternyata penulisnya orang Indonesia. Nama tafsirnya Abrul Asir. Di situ juga saya baca. Dia sebut bahwa tafsir yang paling tua itu masih Tafsir At-Tabari. Nah, inilah dia yang nampak ini di pagi hari ini. Bapak Ibu-ibu sekalian, saya tidak masuk dulu ke sini. Saya jelaskan dulu lebih jauh. Tafsir yang paling muda apa Ustaz? Yang terbit sekarang ini? Banyak. Banyak sekali. Di Indonesia ada namanya Tafsir Al-Misbah. Ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Orang Indonesia. Tafsir itu 15 jilid. Betul semua isinya. Belum tentu. Ada yang salah menurut saya. Terutama tentang jilbab. Tidak sepakat saya itu. Tulisan beliau itu. Bapak Ibu-ibu sekalian. Tadi yang paling tua, yang paling muda. Sekarang yang paling besar, yang paling kecil. Kita lihat.
kitab-kitab tafsir ini. Tidak boleh pusingnya, Pak. Nggak boleh pusing mendengarkan ini. Kalau nambah ilmu begitulah, pusing-pusing sedikit tak apa-apa. Jangan pusing. Supaya kita ini majelis taklimnya meningkat ilmunya. Jangan cuma begitu saja datar. Rugi kita. Habis dana, habis waktu. Yang paling kecil namanya Tafsirul Jalalain. Ini anak-anak pesantren, bapak-bapak dulu yang sekolah di pesantren pasti tahu, kecil tafsirnya. 1 jilid. Penulisnya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Gurunya, muridnya namanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa disebut Jalalain? 2 Imam Jalal. Siapa itu? Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Inilah dia tafsir paling kecil di dunia. Tapi Pak, Ibu sekalian, biarpun itu paling kecil, di pesantren 6 tahun belajar itu tak tamat-tamat juga. Dulu saya diajar sama kiai tua belajar itu di pesantren. Namanya Allahyarham Kiai Haji Daud Ahmad Siregar. Beliau itu pimpinan pesantren Raudatul Jannah namanya di daerah Padang Lawas Utara. Dia tiap subuh ngajar tafsir Jalalain. Beliau itu kalau sudah masuk pasti pembahasannya kosakata, nahu, sorof. Tidak lari dari itu. Jadi kalau kita tak dapat, Pak, ditanyanya tak dapat, berdiri. Tak dapat, berdiri di atas kursi. Tak dapat, berdiri di atas meja. Naik terus. Tak dapat, naikkan kursinya ke atas meja, berdiri di atas kursi. Lama-lama mau digantung lawak itu. Itulah dulu. Susah-susah. Kalau sekarang dibuat anak-anak begitu, katanya lah itu. Hanya anak-anak sekarang tak perlu berilmu, yang perlu senang. Nah, itulah masalah kita sekarang. Di mana anakmu sekolah? Pesantren A. Senangnya dia di sana. Itu yang ditanya. Bukan ditanya berilmunya dia di sana. Nah, senang dulu itu. Rubah zaman kita ini sekarang.